العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت وكذلك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu, alhamdulillah kita bisa hadir dalam pengajian rutin yang diasuh oleh Habib Zaki yang bahas tentang kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah, dan masih melanjutkan bahasan lanjutan raditu billahi rabba mengenai masalah azkar wal adiyah wa nahwiha. Mari kita buka dengan membaca nomor kitab Dirbaillah wa liman qasidina wa ila hadat Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa zurriyyatihi annallahu ya'li darajatihi bil jannah wa anfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim wa rizqna mahabbatahum wa tafana ala minatihim wa syurna fi zumratihim wa ila al-amam al-arif billah qutbud da'wah wal irsyad al-habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad al-Syafi'i yang fa'ana bi asrarihim wa anwarihi wa ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibir rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan di dalam pembahasan kita, yaitu masih berkisar di dalam masalah Nasaihud Diniyah yang membahas tentang perihal tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad memberikan daripada solusi-solusi di dalam aplikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan wa kadzalika faf'al fi jami'i ma taquluhu minal adhkari wal ad'iyati wa nahwiha. Dikatakan maka artinya aplikasi kita di dalam kita ini raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dikatakan maka kita ini berusaha selalu untuk melakukan di semua apa yang kalian katakan atau engkau katakan, ya, apa minal adhkari, dari zikir-zikir, dan sama saja dari doa-doa, ya, atau semisalnya. Maka ketika itu kita berusaha untuk apa? Berkata, melakukan apa yang kita katakan. Seperti kita ini memberikan perkataan ini, kita memohon sama Allah Subhanahu wa taala daripada zikir, daripada kalimat-kalimat tauhid dan lain sebagainya, maka aplikasikan itu di dalam tingkah laku kita, perilaku kita. Wa talib nafsaka bihaqaiqiha wal ittisafu bima'aniha.
Dikatakan juga tuntut, artinya jiwa kita ini. Tuntut jiwa kita ini di dalam kebenaran-kebenaran atau di dalam hakikat sesungguhnya, ya, dan bersifat di dalam makna-maknanya, ya, makna-maknanya. Jadi seperti kita ini ketika kita mengatakan misal dzalik antakuna inda qaulik, ya, maka engkau ketika mengatakan subhanallah, kalimat subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bukan hanya sekedar di dalam lisan, bukan hanya sekedar itu di dalam lisan, tetapi apa? Mumtali qalbi bitanzihillahi wa ta'dimihi. Artinya apa? Ketika kita menyebutkan kalimat subhanallah, ya, itu hati ini apa? Penuh, ya, penuh di dalam apa? Tentang pensucian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ketika kita menyebut kalimat subhanallah, iya subhanallah, jangan hanya di lisan. Tetapi tetap itu usahakan, memang itu bukan hal yang mudah. Kalimat semacam itu ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, bukan hal yang mudah. Artinya kita tanzih, artinya kita mensucikan di dalam jiwa kita ini, ya. Sama saja kita pensucian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita menyebutkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah, apa dikatakan? Ya, mumtali'a qalbi bitsana'i 'ala Allah taala wa syukrihi. Artinya penuh di dalam jiwa kita ini, di dalam hati kita ini, apa dikatakan? Tentang pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita mendapatkan anugerah, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah ini yang timbul langsung di dalam jiwa kita ini, kita ikut merasakan. Keluar dalam jiwa kita ini, ya alhamdulillah. Alhamdulillah itu diaplikasikan masuk ke dalam jiwa kita, kita langsung connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada rasa syukurnya, dari memang itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya memang karena tidak ada pemberian apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gerakan apapun yang kita bisa lakukan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memohon sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi rasa syukur, rasa pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala keluar dari lubuk hati yang penuh, ya. Rasa syukur yang penuh, pujian yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika engkau mengucapkan kalimat Rabbighfirli, ketika engkau mengucapkan kalimat Rabbighfirli, apa yang dikatakan? Kalimat Rabbighfirli meminta, memohon ampunan, ya. Rabbighfirli, ya Allah, ya Tuhan kami, ya, ampunilah aku. Kalimat itu yang keluar itu, ya, hati kita ini penuh apa? Dari apa? Dari harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat kita ini penuh dari harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, an ayaghfiralaka. Ya, kita berharap supaya Allah Subhanahu wa taala tetap mengampuni kamu. Artinya mengampuni kita ketika kita mengucapkan ini, kita berharap Allah Subhanahu wa taala ini mengampuni kita. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala ini mengampuni kita. Wa min khaufihi alla yaghfiralak. Tapi sebaliknya, dan dari perkara yang kita takutkan, kita khawatirkan, kita takutkan betul-betul kalau Allah tidak mau mengampuni kita. Waliyadzubillah.
Waliyadzubillah. Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harapan yang kita lakukan ini yaitu supaya Allah betul-betul memaafkan, mengampuni. Itu ya. Kalau andai kata kita sesama hamba, sesama makhluk, kita masih bisa berbuat jahat dan lain sebagainya. Terus kita meminta maaf, dia menolak, ya. Maka akan terjadi kesenjangan. Ya. Tetapi kalau ini yang maha, yang pencipta, sang kholik, ketika kita punya kesalahan antara kita hablum minallah, ya, dan sama saja dengan hablum minan nas. Ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada lagi kita bisa kita perbuat kecuali kita berharap betul-betul. Dengan apa? Dengan kesedikan kita, dengan kesungguhan kita, ya, dari dalam hati kita penuh berharap untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Tapi kalau andai kata kita merasa itu hal yang biasa, itu yang khotor, yang bahaya. Merasa kita sudah ampunan dan Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah Azza Rahim, ya Allah itu sudah Arhamar Rahimin, Allah Ghafurur Rahim dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah tahu Allah Azza Sadidul Iqab. Allah ini yang bisa mengazab, yang sangat pedih, ya. Itu. Jadi jangan sampai tertanam pada jiwa, pada diri kita ini menggampangkan di dalam perihal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Fakis ala dzalik. Maka sudah kayak gitu, kiaskan itu semua kiaskan itu dari itu semua. Jadi ketika kita mau meminta apa, ya ketika kita meminta apa, ya Allah beri ana rahmat atau beri ana rezeki, minta ini, minta itu, minta ini. Jadi semua itu tuh ada aplikasinya di dalam hati. Jangan kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus Rabbi firli Rabbi firli warhamni wa tub alayya dan lain sebagainya. Itu cuman hanya bil lisan. Enggak, tetap itu dirasakan di dalam hati kita. Wajtahid fil huduri ma Allah. Maka berusahalah, ya, selalu kita berusaha untuk selalu hadir kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan di dalam jiwa kita. Tapi memang itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Ketika kita ini duduk, ya, munajat, itu ketika kita menghadirkan dari bacaan kita, dari apa yang kita tahu maknanya, meminta sama Allah Subhanahu wa taala dan kita hadirkan, itu akan lebih memberikan manfaat yang luar biasa di dalam. Sehingga apa? Insyirahul qalb, artinya terlapang, ya. Hati ini lapang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa kita rasakan. Nah, itu yang mereka lakukan. Ya, mereka yang lakukan daripada ulama-ulama aulia, sehingga apa? Munajat di tengah malamnya dan lain sebagainya, Pak. Dia tahu apa yang dia minta sama Allah. Ada orang ini tidak tahu apa yang dia minta itu apa, ya sudah apalan dan lain sebagainya. Bukan tidak bagus, itu bagus. Tapi kita berusaha itu lebih tahu kita maknanya itu lebih bagus daripada kita tahu makna secara kontekstual, makna secara letterer. Ya Allah berilah kami kebaikan di dunia sampai di akhirat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Cuman kita tahu ini kita minta doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa minta kebaikan dunia dan akhirat. Itu cukup. Hal itu cukup ketika kita tahu maknanya. Kalau tidak tahu maknanya ya sama sekali tidak ada faedahnya kita. Ya. Makanya kita lebih memahami makna itu supaya kita ini bisa ikut hadir di dalam doa tersebut. Ya, ikut hadir di dalam doa tersebut. Wa tadabbur ma'ani ma taquluhu. Dan merenungkan, ya. Kita berusaha untuk bisa merenungkan apa makna-makna yang engkau ucapkan. Makna-makna yang engkau ucapkan. Maka itu ketika kita merenungi, ya Allah, ya sudah. Luar biasa. Cukup tadi kita sudah
Hari ini kita sudah memohon sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita takut. Fi zimmatillah, di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Wajtahid fil ittisafu bima yuhibbuhullah ya minka. Nah, ini berusaha dalam apa? Kita bersifat ya dari apa-apa yang Allah cintai. Allah suka apa? Allah cinta apa kepada kita? Maka bersifatlah seperti itu. Ya, bersifatlah seperti itu, yang dari apa yang keluar dari kamu. Allah yang sebagaimana yang di dalam Rasulullah SAW ya, seperti akhlakul karimah, berkata yang baik, menghormati yang tua, menyayangi yang kecil, menjalankan syariat, dan kemudian berakhlak, bertawadu, ya, membersihkan jiwa dan lain sebagainya, mulazim di dalam masjid dan lain sebagainya, itu Allah cinta. Maka bersifatlah engkau dengan hal-hal demikian. Ya, berlakulah engkau dengan hal-hal yang menjadikan Allah itu cinta kepada kita. Dan sebaliknya, hindari waljtinabi lima yakrihuhu. Sebaliknya, hindari ya daripada perkara yang Allah tidak suka. Ya, daripada perkara yang Allah tidak suka. Hindari hal-hal demikian. Nah, ini salah satu sifat, salah satu makna-makna yang tadi dari raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Itu aplikasinya itu banyak. Harus. Makanya sampai dikatakan itu seperti yang dikatakan, barang siapa ya di akhir umurnya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Betul enggak itu kalimat? Betul. Betul itu. Setiap orang hafal, iya betul. Bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah di akhir umurnya, betul. Tapi siapa yang mampu? Enggak semudah itu. Enggak semudah itu orang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir ajalnya. Di akhir umurnya itu enggak semudah itu, waliyadzubillah ya. Ya, Allahumma sahil alaina ya fi sakaratul maut ya wa yantuqu nawanatuqu bil syahadatain insyaallah ya bi husnul khatimah. Itu yang kita minta. Ya, selalu kita bisa di akhir usia kita dengan mengucapkan qaul la ilaha illallah, terus kemudian dalam keadaan husnul khatimah itu. Tapi bagi mereka orang-orang yang hafal, walaupun orang hafal, tapi ketika dalam menghadapi hal demikian tidak mudah. Yang bisa Pak, yang orang yang mengaplikasikan itu kalimat la ilaha illallah. Yang mengaplikasikan itu kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana ini tadi, ya. Di dalam kalimat la ilaha illallah apa maknanya, ya, sehingga masuk, sehingga kita bersifat ya seperti yang di dalam makna tersebut. Artinya seperti Allah memerintahkan gini, Allah memerintahkan gini, Allah memerintahkan gini, Allah melarang ini, itu semua masuk di dalam kalimat itu. Ya raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Semacam itu. Ikhwani rahimakumullah. Terus kemudian wasrif inayatika ya, wasrif inayatika ila amrin qalbi wal batin. Maka palingkan ya perhatian kita ini di dalam urusan hati, di dalam urusan batin. Selalu kita palingkan hal itu. Ya, ketika kita sudah lembut hati, sudah sudah enggak tergantung dengan orang. Ya sudah, ini orang mau kayak gini. Ini orang mau kayak gini. Ya sudah enggak ada urusan. Jadi enggak ada sibuk di dalam hati kita ini kepada orang lain. Ya. Enggak sibuk di dalam jiwa kita ini terhadap orang lain. Illa di dalam perkara yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Jadi itu dia, kita berusaha untuk berbuat baik urusan di dalam jiwa kita ini, dalam batin maupun dalam hati. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, faqad qala alaihi salatu wasallam, innallaha la yanduru ila suwarikum wa a'malikum. Dalam hadis ini dikatakan sesungguhnya Allah ini tidak melihat tampang-tampang kalian, ya.
Tidak melihat apa tampang kalian. Dan amal-amal kalian enggak. Ya. Wa innama yanduru ila qulubikum wa niyatikum. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu memandang hati-hati kalian dan niat-niat kalian. Ya. Ketika ada orang tampangnya bagus terus kemudian nyecis dan lain sebagainya, hatinya semacam apa dia? Penyakit hati yang apa yang dia bawa? Niat apa yang dia lakukan? Semacam itu. Maka apa? Maka di dalam hal demikian ini, maka itulah aplikasi. Maka sebagian ulama ya seperti dalam ulama salaf mengatakan ya, ma fa'altu bil makruh wala hamamtu bih. Aku tidak pernah melakukan perkara yang makruh. Terlintas saja melakukan itu tidak. Dan juga gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Habib Idrus bin Umar mengatakan, ma fa'altu bil mubah wala hamamtu bih. Aku tidak pernah melakukan perkara yang mubah. Artinya kerentek saja untuk melakukan tidak. Apalagi melakukan. Artinya apa di dalam perkataan semacam ini? Mereka orang-orang sholihin. Mereka orang-orang ahli ahli tasawuf. Mereka aulia Allah yang berusaha ijtihad, mujahid, selalu dia berusaha bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk melakukan semua amalannya itu didasari dengan niat yang baik. Jadi semua perkara mubah, dia mau keluar jalan kaki, dia mau keluar, dia niatkan. Anak ketika keluar ini untuk silaturahmi, anak untuk membantu orang yang lemah. Jikalau anak ketemu, anak untuk gini, saya untuk kayak gini. Ya itu. Maka ketika keluar itu dia mendapatkan daripada pahala. Ya, mendapatkan daripada pahala itu. Maka dikatakan nama fahaqiq qaulaka bi amalik. Maka wujudkan itu, ya betul-betul perkataanmu itu dengan amalmu. Jadi aplikasi dari perkataan itu apa? Amal. Jadi wujudkan itu perkataan itu dengan amal. Jadi apapun yang kita omongkan, ya maka kita wujudkan dengan amal yang baik. Wa amalaka biniyatik. Wujudkan amalmu itu dengan apa? Dengan niatmu. Jadi apa? Ketika kita beramal, ya maka diaplikasikan di dalam niat. Artinya niat yang baik itu untuk amal. Jadi ketika kita beramal, jadikan itu niat yang baik. Sehingga apa? Amal ini tergantung di dalam niat. Niat yang baik Allah ridho. Niat yang tidak baik gugur daripada amalan tersebut. Eman semacam itu. Ya. Wa ikhlasuka, dan juga di dalam apa? Ikhlasmu. Ya, ikhlasika. Ya, di dalam niat dan keikhlasanmu. Jadi kita ini ketika beramal ini, kadang orang yang ikhlas ini dia tidak merasa dirinya ikhlas. Ya Allah, masih kurang. Masih kadang ini tergantung dengan sesuatu. Tergantung. Kalau ikhlas ini sudah murni di dalam kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam amalan kita. Maka dikatakan wa niyataka wa ikhlasika bitasfiyati dhamirika. Adapun keikhlasanmu dan niatmu, ya. Niatmu, keikhlasanmu, ya. Itu apa? Dengan membersihkan daripada hati-hatimu. Dengan membersihkan daripada tingkah laku kita. Jadi jangan berharap orang yang punya tingkah laku baik, sudah hati saya yang penting bersih. Siapa ngomong? Kenapa? Karena itu kadang itu muncul waliyadzubillah daripada kedzohir. Penyakit batin itu akan nampak di dalam dzohirnya. Dan itu kalau sering dipupuk akan menjadi penyakit dzohir. Orang yang selalu pemarah, orang yang selalu dendam dan lain sebagainya, iya, itu nanti aplikasinya apa ke dalam dzohirnya. Kalau dia tidak cepat-cepat untuk dihilangkan, dia bisa nanti larinya ke liver, bisa larinya kepada ke jantung,
atau ke tensi dan lain sebagainya, waliyadzubillah. Ya itu. Jadi setiap daripada penyakit batin ini ya, makanya artinya wujud di dalam keikhlasanmu. Nah, niat yang baikmu itu di dalam tingkah laku, di dalam hatimu. Maka insya Allah kita selalu berusaha untuk apa yang baik, maka menjadi baik. Ya, wa islahil qalbika, dan memperbaiki daripada hati. Dan ini semua ini perlu tahapan. Semua ini perlu usaha. Ya, jadi jangan kita berharap waduh kita sulit, tidak bisa, tidak ada yang sulit. Jadi semua itu ada tahapan-tahapan. Ya mungkin saya baru bisa ini, tidak apa-apa, terus. Setiap hari lebih baik daripada hari yang kemarin, itu termasuk orang-orang yang beruntung. Dia tahu teori, maka berusahalah untuk mengaplikasikan teori tersebut. Semacam itu. Ya, wa huwa aslun wa alaihil madar. Adapun hati ini adalah pokok, ya, poros di dalam hati kita. Dan juga dalam hati ini adalah al-madar, madar itu rotasi, ya, seperti rotasi, perputaran terus, yaitu. Maka kita selalu minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya mughalibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Minta ditetapkan sama Allah Subhanahu, karena kadang itu bolak-balik ya hati ini. Maka kita tetap minta di dalam kesabatan, ya, ketetapan di dalam hati tersebut. Dalam hadis itu inna fil jasadil mudghah idza salahat jasadul kulluh wa idza fasadat sairul jasad ala wahiyal qalbu. Di dalam hati maka ketahuilah sesungguhnya di dalam hati itu ada segumpal daging. Di dalam jasad di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jikalau ini baik, daging tersebut baik, maka baik pula semua badannya. Jikalau daging ini baik, segumpal daging ini baik, maka baik pula semua badannya. Jikalau segumpal daging ini rusak, maka rusak semua. Maka rusak semua daripada badannya semua. Nah, apa itu segumpal daging tersebut? Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging ini adalah hati. Segumpal daging ini adalah hati. Hati ini, kalimat hati di dalam bahasa Arab ini adalah jantung. Kalau kita di dalam zahir jasmaninya itu adalah jantung. Al-qalb itu maknanya jantung. Jadi ketika bukan hati, kalau hati dalam bahasa Arab al-kibdu, ya, kabid itu hati. Tapi kalau al-qalb itu adalah jantung yang berada di sebelah kanan. Tapi kalau di dalam dunia tasawuf itu dinamakan hati, sanubari, ya, sanubari, hati artinya maksudnya secara maknawi. Tapi kalau di dalam secara zahir, ya, jantung ini kalau baik, kalau normal, kalau bagus pompanya, maka semua badan itu ikut bagus. Jikalau jantungnya rusak, ya sudah, waliyadzubillah, semuanya bisa ikut rusak. Bisa nyambung paralelnya itu ke mana? Ke ginjal, karena tidak menerima pompanya langsung baik, secara baik dari ginjal, dari jantungnya. Bisa larinya ke mana lagi, waliyadzubillah, ke liver, bisa larinya lagi ke mana lagi, ke otak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pasupan air alirannya tidak sampai kepada otak secara maksimal dan lain sebagainya. Waliyadzubillah, ya. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Maka kalau kita ini dianjurkan ini setiap habis sholat, ya, kita dianjurkan ini setiap habis sholat ini tangan kita ini berada di dada sebelah kiri sambil membaca surat Alam Nasroh. Alam Nasroh laka sodrok wa wada'na anka wizrok. Dibaca sekali. Kalau andai kata perlu, ya dibaca 3 kali. Kalau memang itu ada urusan yang sangat penting, ya, maka dibaca 9 kali. Ya, 9 kali. Ini amalan daripada para aulia Allah, ya, mujarobatnya.
yang telah teruji daripada mereka ya mengamalkan daripada amalan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Ilhamiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para aulianya. Kemudian membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 kali. Itu ketika setelah habis sholat. Jadi usahakan itu terus apa? Kalau memang kita ya sudah baca alam nasrah saja. Ya. Subhanal malikul kudus al khallaq wal faal. Setelah itu membaca Subhanal malikul kudus al khallaq wal faal sebanyak 7 kali juga. Maka insya Allah itu terjaga dalam hatinya, dilapangkan hatinya, dimudahkan urusannya yang kita tidak tahu cara menyelesaikannya. Kadang orang ini sudah punya urusan, punya ini tapi tidak tahu. Ini ya Allah mumet, mentok, ini cara menyelesaikannya gimana sudah? Dia baca ini. Allah kasih kunci-kuncinya. Ya, Allah kasih kunci-kuncinya untuk bisa menyelesaikan itu semua. Maka insya Allah menjadikan nafa wal intifa. Nasallallahu al-afiyah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah masrah sudurana wa nawwir qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tuqa wal afaf wal ghina wal maut ala dinil Islam wal iman bila mihnatin wal imtihan bihaqqi sayyidi waladil adnan wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wa salafuna salih bi ziyadatan wa mahabbatan bi syarafil habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin.